Emil Audero beri sinyal siap bela timnas Indonesia. Media Vietnam puji timnas Indonesia buat Vietnam kesulitan. Pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans gabung FC Utrecht dengan Ivar Janer dan Ole Romeni. Ole Romeni dirumorkan akan pindah ke Oxford United. Kiper berdarah Indonesia-Italia, Emil Audero, kembali mencuri perhatian publik. Setelah lama tak terdengar kabarnya, isu soal keinginannya membela timnas Indonesia mencuat lagi. Hal ini bermula dari sebuah video di medsos. Dalam video tersebut, Emil terlihat berinteraksi dengan seorang fans Como 1907 asal Indonesia. Sang fans menanyakan peluang Emil untuk membela timnas Indonesia. Menariknya, Emil memberikan jawaban penuh harapan. "Kita akan lihat. Tapi semoga saja," ucap kiper berusia 27 tahun tersebut. Pernyataan ini sontak memicu spekulasi bahwa ia mulai membuka peluang bergabung dengan skuad Garuda. Sudah bertemu Erick Thohir, tapi belum ada progres. Sebenarnya, kabar Emil Audero akan dinaturalisasi sudah muncul sejak April tahun 2024. Saat itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bertemu langsung dengan Emil di Italia. Keduanya bahkan sempat berfoto bersama, yang kala itu memunculkan harapan besar publik Indonesia. Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan signifikan terkait status naturalisasi Emil. Jika proses naturalisasi Emil Audero benar-benar terrealisasi, timnas Indonesia tentu akan mendapat tambahan kekuatan besar di sektor penjaga gawang. Pasalnya, Emil memiliki pengalaman bermain di klub besar Serie A seperti Juventus, Sampdoria, dan Inter Milan. Dengan kehadiran Emil, persaingan di posisi kiper timnas Indonesia akan semakin ketat. Of course, everyone who wants to come and play for Indonesia, I feel welcome. I think if you play for Indonesia, there's no ego involved. It's about the greater goal for the country. So who has the best task to do that job, that duty, should be picked, and I treat everyone the same, competitors or roommates. Vietnam berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor tipis 1-0 pada laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024 di Viet Tri Stadium. Kemenangan ini menjadi momen pembalasan bagi Vietnam, setelah sebelumnya mereka kalah 3 kali beruntun dari Indonesia. Sebelumnya, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023 dan 2 kali menang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia bahkan mampu menghajar Vietnam 3-0 di kandangnya sendiri. Kekalahan-kekalahan tersebut membuat Vietnam berambisi membalas dendam, dan kemenangan di ASEAN Cup 2024 dianggap sebagai pembalasan yang ditunggu-tunggu. Meski menang, permainan Vietnam justru menuai banyak kritik dari media lokal. Media Vietnam, The Tao 247 menyebut performa tim asuhan Kim Sang-sik masih jauh dari meyakinkan. Salah satu alasannya adalah timnas Indonesia yang mereka hadapi hanya bermaterikan pemain muda U22. Tim Vietnam menang lawan timnas Indonesia, bersenang-senang saja. Jangan terlalu senang, tulis The Tao dalam laporannya. Permainan Vietnam dinilai monoton dan minim kreativitas. Kombinasi serangan mereka disebut terfragmentasi, alias terputus-putus. Sementara umpan-umpan kunci kerap tidak akurat. Taktik yang diterapkan pelatih Kim Sang-sik juga dinilai kurang jelas. Meskipun Vietnam mendominasi penguasaan bola, mereka kesulitan menciptakan peluang emas. Media tersebut menyebut para pemain Vietnam kerap buntu saat masuk ke sepertiga akhir lapangan dan gagal memecahkan pertahanan Indonesia yang dijaga ketat oleh Cahya Supriyadi.
Ada kabar transfer menarik dari Eropa. Klub FC Utrecht resmi memperkenalkan pemain anyar mereka, Miliano Jonathans. Pemain berusia 20 tahun ini hijrah dari Vitesse dan menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun, yang akan mengikatnya di Utrecht hingga tahun 2028. Kepindahan Jonathans ini cukup mengejutkan publik, terutama karena ia meninggalkan Vitesse di tengah musim. Banyak yang bertanya-tanya, apa alasan utama di balik keputusannya? Dalam wawancara dengan Gelderlander.nl, Jonathans mengungkapkan bahwa kegigihan dan rencana matang yang ditawarkan Utrecht membuatnya yakin untuk bergabung. Utrecht sangat antusias dengan kedatangan saya. Mereka tidak menyerah dan terus berdatangan. Saya merasakan semua kehangatan itu. Utrecht sangat menginginkan saya dan mereka punya rencana besar, ungkap Jonathans. Lebih lanjut, Jonathans menegaskan bahwa keputusan ini tidak ia buat sendiri. Ia berdiskusi dengan keluarganya, termasuk ayah, ibu, dan kedua saudara laki-lakinya, sebelum mengambil keputusan besar ini. Saya mendiskusikan semuanya dengan keluarga saya. Utrecht benar-benar terasa seperti pilihan terbaik, tambahnya. Menariknya, ada rumor bahwa kepindahan Jonathans ke Utrecht didorong oleh faktor uang. Namun, ia dengan tegas membantahnya. Jonathans bahkan mengungkapkan bahwa Vitesse menawarkan kontrak finansial yang lebih menggiurkan. Tapi baginya, keputusan ini bukan tentang uang, melainkan soal pengembangan karir sepak bola. Ada pendapat di sana-sini bahwa saya memilih Utrecht karena uang. Itu benar-benar tidak masuk akal. Saya menerima tawaran yang sangat bagus dari Vitesse. Secara finansial sangat bagus. Tapi ini pilihan teknis. Masa depan sepak bola saya, tegas Jonathans. Kehadiran Jonathans juga menciptakan dinamika baru di Utrecht. Ia akan bergabung dengan Ivar Jenner dan Ole Romani. Klub asal Inggris, Oxford United, dikabarkan tengah mengincar calon penyerang timnas Indonesia, Ole Romani. Kabar ini pertama kali mencuat dari akun Instagram @football.indonesia. Disebutkan bahwa Romani berpotensi meninggalkan klubnya saat ini, FC Utrecht, untuk bergabung dengan Oxford United. Menariknya, langkah ini bisa membuat Romani satu tim dengan pemain andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, yang saat ini bermain di tim U21 Oxford United. Tak main-main, Oxford United bahkan siap menggelontorkan dana besar demi mendapatkan jasa Romani. Biaya transfer yang disebut-sebut mencapai angka 6 digit, meski angka pastinya belum diumumkan. Tapi ini menunjukkan betapa seriusnya Oxford United dalam memperkuat skuad mereka. Langkah Oxford United ini semakin menarik, mengingat klub ini dimiliki oleh dua tokoh besar Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri, yang telah menguasai saham mayoritas klub sejak September tahun 2022. Jika transfer ini benar-benar terwujud, maka Ole Romani akan menambah kekuatan skuad timnas Indonesia di level internasional. Tentu saja, keberadaan Romani dan Marcelino di satu klub yang sama bisa membawa dampak positif bagi timnas Garuda.